Para pelaku atau korban itu kan bukan hanya laki-laki ya, para wanita. Kadang-kadang mereka juga karena situasinya gerudukan, mendadak banyak yang nangis. Kemudian juga mereka harus ditempatkan dulu di satu tempat yang tidak cukup air, listrik dipadamkan. Selamat datang di Vanita Naraya Podcast bersama saya Zee Magnolia, dan di sini juga hadir bersama saya seorang tamu spesial, yaitu Mbak Komisaris Besar Polisi Republik Indonesia, Mbak Retno Prihawati. Terima kasih banyak Mbak Retno. Terima kasih atas Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Jadi Mbak Retno ini adalah seorang atase Polri ya Mbak, sekarang bertugasnya di Filipina. Di Manila ya tepatnya ya. Nah, menurut saya pada saat saya mendapatkan kabar kalau bakal ngobrol nih dengan Mbak Retno, langsung saya cari-cari informasi terkait Mbak Retno kan, intel gitu. Terus pas cari, wah menurut saya Mbak itu adalah salah satu sosok yang sangat berjasa gitu untuk negara kami. Enggak juga. Ya iya, karena nggak banyak yang ngebahas soal perempuan-perempuan yang ada di garis depan gitu, di front line gitu. Nah, Mbak Retno kan juga jadi salah satu orang yang bisa dibilang berhasil melindungi warga negara Indonesia ya Mbak, yang ada di luar negeri, dan juga kita tahu sekarang lagi marak kasus-kasus pekerja ilegal gitu. Nah, mungkin Mbak Retno boleh sharing nih kira-kira kasus apa yang sudah terungkap dan juga menjadi pendampingan Mbak Retno gitu. Terima kasih. Mungkin kalau dibilang saya yang paling berjasa tidak juga ya. Karena masih banyak juga perempuan-perempuan lain atau teman-teman lain yang sama penugasannya yang melakukan hal yang sama. Kebetulan kan saya dapat kehormatan nih bisa hadir di podcast ini. Dalam pelaksanaan tugas-tugas saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Kadif Hubinter bahwa salah satu tugas kita itu adalah to protect Indonesia back home. Artinya sebelum kejahatan itu sampai ke negara kita, maka kita harus memproteksinya di garis belakang. Artinya sebelum masuk ke Indonesia. Nah, bidang-bidang tugas yang saya kerjakan, tentunya saya juga punya pedoman. Pedoman kita adalah peraturan Kapolri, bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan asistensi dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Karena kebetulan saya berada di Filipina, maka tugas saya adalah itu. Bidang tugasnya mengcover wilayah Filipina kecuali Davao, karena kita punya satu orang staf teknis yang berada di Davao. Kemudian juga kasus-kasus narkoba, kasus pekerja ilegal, scam online, judi online, kemudian juga kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Selama ini mungkin dari tadi kan udah diceritakan juga ya berarti oleh Mbak Retno kalau misalnya atas polisi ya berarti yaitu peran-perannya ternyata untuk melindungi WNI juga di luar negeri gitu, dan juga ada peran-peran lain juga. Tapi selain itu tadi kan udah di-mention juga tuh ada kasus-kasus seperti pekerja ilegal. Nah, kira-kira yang akhir-akhir ini baru terungkap atau mungkin yang sudah dibantu oleh Mbak Retno tuh boleh diceritakan nggak Mbak? Seperti yang aku lihat kan Mbak Retno berhasil memulangkan kurang lebih 600 WNI ya waktu itu kan, itu juga jumlah yang lumayan banyak, dan juga mungkin banyak yang ngerasa terbantu juga Mbak dengan jasa Mbak Retno. Mungkin perlu juga saya sharing dulu bahwa saya bekerja di sana tidak sendiri, tetapi ada KBRI sebagai induk institusi yang memberikan penugasan kepada saya. Di dalam lingkup KBRI itu tentu ada fungsi-fungsi lain. Ada fungsi protokol dan konsuler yang bersama-sama dengan kita melakukan perlindungan WNI. Yang tadi disebut 600 itu tentunya bertahap. Ya, kasus-kasus yang sering kita tangani yang tadi seperti perlindungan WNI itu merupakan kerjasama dengan semua pihak. Ada KBRI Manila, fungsi konsuler, kemudian juga ada counterpart kami yang ada di Filipina. Karena di Filipina itu kan sistem hukumnya tentu sangat berbeda dengan di Indonesia. Criminal justice systemnya juga berbeda, sehingga di Filipina itu banyak sekali para penegak hukum yang harus kita membuat attachment dengan mereka, sehingga apa yang menjadi target kita terbantu. Itu. Jadi ada proses negonya juga ya berarti, dan juga bisa dibilang Mbak Retno
tidak hanya law enforcer tapi juga jembatan antar negara juga ya Mbak. Jatuhnya kan menjaga hubungan juga ya. Iya, salah satu tugas kita kan liaison officer. Penugasan saya sebagai atas Polri di Filipina itu adalah penjembatan antara Polri dengan kepolisian yang ada di Filipina dan para penegak hukum yang ada di Filipina dalam konteks perlindungan hukum dan asistensi warga negara yang berhadapan dengan hukum. Nah, tapi faktanya kan ada juga warga negara kita yang tidak berhadapan dengan hukum, tapi memang memerlukan bantuan kita. Tapi itu kan bagian daripada asistensi, maka itu jadi bidang tugas kita. Termasuk juga ya berarti ya? Ya, termasuk. Terus juga Mbak, kan tadi juga Mbak sharing juga terkait kasus, mungkin itu kan total ya, tadi yang 600 ya. Cuman kira-kira apa sih Mbak yang jadi pola-pola gitu dari para orang-orang yang tertipu oleh kasus-kasus pekerja ilegal ini gitu. Karena kan mungkin pemikiran kami sebagai orang awam sepertinya udah lumayan modern gitu kan, teknologi. Mungkin udah banyak yang tahu kalau misalnya bekerja ke luar negeri itu bukan hal yang gampang untuk ditentukan gitu. Jadi bagaimana mereka bisa tertipu dan apakah profesional-profesional yang sudah berpendidikan juga ada kesempatan tertipu juga gitu. Justru karena ini peran teknologi, makanya jadi banyak yang tertipu. Kan tentu kejahatan itu satu langkah lebih dulu dibandingkan dengan undang-undang yang mengaturnya. Nah, pola-pola yang berdasarkan asesmen saya dan berdasarkan pengalaman saya selama berdinas di Filipina sejak tahun 2023, pola-pola itu adalah semuanya melalui platform media sosial. Mungkin saya nggak bisa sebutkan jenis media sosialnya, tapi banyak menggunakan platform media sosial. Dari media sosial itu, para perekrut menyebarkan lowongan-lowongan pekerjaan. Kemudian banyak yang tertarik. Kemudian mereka melamar. Kemudian mereka di follow up oleh penerima lamaran. Biasanya mereka itu ditawarkan sebagai customer service atau mungkin sebagai operator, ya bukan operator judul, bukan. Operator bidang marketing. Mereka menyebutnya marketing. Nah, setelah mereka ditawarkan, tertarik, kemudian mereka akan dihubungi melalui salah satu platform, mungkin platform media sosial juga. Message banyak kan kita punya banyak platformnya. Dari platform itu kemudian mereka kontak-kontakan, kemudian membuat schedule untuk melaksanakan wawancara. Dalam konteks ini dalam wawancara tidak ada satu requirement tentang pendidikan. Boleh SD, boleh SMP, persyaratannya itu hanya bisa mengetik, menggunakan media sosial, kemudian mereka disediakan link Google Meet atau Zoom, apapun lah. Zoom, kemudian mereka diwawancara. Umumnya, berdasarkan hasil pengakuan dari para pelaku yang saya tangani, itu mereka suara wawancara itu seperti di robot. Diganti gitu. Dirobotkan, kemudian wawancara. Oke, kamu terima. Kemudian dia berpindahlah ke platform SMS, pesan yang lain, disediakan tiket, sediakan paspor, disiapkan tiket berangkat, dijemput. Oh, makanya pada percaya ya, karena segitunya ya memang dijemput di Filipina, dibawa ke perusahaan. Setelah dibawa perusahaan, barulah mereka tahu dipekerjakan sebagai apa sana. Karena handphone diambil, kemudian langsung dirampas semua. Dirampas sih tidak. Menyerahkan secara tidak ikhlas, apa itu namanya? Ya mau gimana ya, ada di negara asing. Harus gimana, takut atas keselamatan diri juga gitu. Pola-polanya seperti itu. Kemudian juga tidak sedikit mereka-mereka yang memiliki pendidikan tinggi ternyata juga tertipu. Mungkin pendekatannya berbeda dengan yang tadi. Mungkin dijanjikan apa kan? Kita beda-beda ya pendekatannya ya, saking. Saya pernah melihat bukti dari bunyi email yang mereka kirimkan, mereka share ke saya. Coba kita nyari bukti-bukti di lapangan. Ternyata emailnya seperti email profesional, disediakan tempat tinggal, gajinya sekian. Para pekerja-pekerja yang
kita sebutkan tadi, umumnya mereka dijanjikan sekitar 70.000 peso. 70.000 Berapa peso sekitar 20 juta kali ya. Oh iya, cukup menggiurkan ya. 20 sampai 21 juta. Itu sangat menggiurkan sekali. Kita tahu kan kita juga di sini punya standar standar minimum ya, untuk UMR. tiap wilayah kan berbeda. Dengan gaji segitu sangat besar sekali, itu 2 digit. Iya. Apalagi sekarang kan lagi banyak tren sebenarnya nih Mbak, yang banyak yang ngerasa pengen kabur aja dulu gitu ke luar negeri gitu. Jadi makanya mungkin banyak juga yang tertipu karena ini sepertinya requirement-nya gampang nih, udahlah ambil aja gitu. Iya. Tapi kan masa ini bukan zaman sekarang ya, maksudnya bukan ada trending topik yang seperti itu yang Mbak sebutkan tadi. Ini kan dari masa, karena saya hanya bisa bercerita pada termin saya bekerja di sana sejak tahun 2023, itu pun sudah sudah trending, sudah trending pekerjaan itu. Karena gini, kalau kita bicara dengan apa jenis pekerjaan yang kita sebutkan tadi, kalau di Filipina kan legal. Oh ya, dulu jadi untuk apa ya, bisa dibilang tindakan-tindakan seperti judi gitu itu masih legal ya di Filipina ya. Tapi sekarang udah ilegal gitu. Sudah ilegal semenjak adanya Ben Pogo tahun 2024 itu bulan Juni itu sudah ilegal. Kan dari semenjak tahun 2023 memang kita sudah bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan surveillance, kemudian juga meminta bantuan kepada mereka. Sumbernya kita kan pengaduan dari warga negara Indonesia itu sendiri. Mungkin banyak juga kan yang sering lihat Villa Tolong, kemudian viral ya. Itu sebelum viral, kita juga sudah sering mendapatkan laporan. Jadi mereka akan melaporkan entah itu bentuk tertulis, itu SMS, itu WA, kemudian juga KBRI punya hotline KBRI, bahkan melalui nomor telepon pribadi. Mereka juga mengirimkan permohonan bantuan, itu yang kita follow up. Jadi sebenarnya dari negara kami, dari Indonesia sendiri tuh emang udah ada sistemnya juga ya Bu, di luar negeri yang cukup terstruktur gitu ya Bu. Dan sistem gimana maksudnya? Untuk layanan gitu pengaduan, apakah prosesnya tuh gimana Bu? Biasanya untuk membongkar suatu kasus itu biasanya mereka bisa lapor kemana gitu? Jadi kalau untuk perlindungan WNI, yang saya tahu Kemlu sudah punya hotline KBRI. Tapi untuk Atpol sendiri kita punya nomor telepon layanan dinas yang bisa kita cari juga di internet, yang untuk Manila itu bisa diakses. Jadi layanan itu mereka bisa mengirimkan lewat email, kemudian lewat WA. Kalau lewat WA, misalnya begini. Kita perlu bekerja sama dengan otoritas setempat, bahwa Polri ataupun kita yang ada di Filipina tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan, untuk melakukan penggerbegan, sehingga kita memerlukan counterpart untuk bekerja sama dengan mereka. Counterpart di sana kan tidak bisa cuma hanya mungkin WA juga. Kita minta laporan tertulis. Bisa dari orangnya pribadi atau dari pihak keluarganya. Kalau orangnya biasa ada beberapa yang saya tangani, pihak keluarganya meminta bantuan kepada KBRI. Kemudian nanti kita teruskan itu melalui Kementerian Luar Negeri yang ada di Filipina atau langsung kepada kepolisian setempat. Nanti dari sana baru akan dilakukan surveillance sesuai dengan request. Kemudian juga kan kita harus mapping ada siapa di sana. Kita kan wilayah yang kita hadapi kan kita tidak tahu, hanya mereka yang tahu, sehingga kita bekerja sama dengan aparatur negara setempat agar kita bisa memenuhi upaya perlindungan tersebut. Jika sudah waktunya mungkin, karena yang tadi tuh sistem hukumnya di Filipina dengan Indonesia itu sangat jauh berbeda. Mereka harus melakukan surveillance dulu, harus menunjukkan bukti-bukti dulu, kemudian juga terpenuhilah segala unsurnya. Kalau sudah terpenuhi baru mereka melakukan penggerbegan atau pengambilan atau memberikan pertolongan kepada lokasi di mana warga negara kita melakukan pengaduan. Nah, pada saat dilakukan itu, mereka akan selalu meminta pendampingan dari kami, dari Atpol. Kemudian juga nanti setelah dilakukan penggerbegan, kita akan perlu akses untuk ke konsuleran. Saya akan bekerja sama dengan konsuler, seperti menyiapkan
travel dokumen atau apa, SPLP ya. Sekali paspor sekali jalan. Ya. Yang hanya sekali dipakai. Itu. Kemudian juga kalau saya, tentu saya berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Apakah memang orang ini ada unsur lain, mungkin dia terlibat hukum atau dan lain-lain sebagainya, itu juga perlu kita koordinasikan. Jadi sebenarnya ya karena itu memang bukan wilayah Indonesia ya. Berarti kan tugasnya lebih ke ini ya Bu, yang mungkin prosesnya bikin agak lama, memilah juga kira-kira mana yang korban, mana yang ternyata tersangka juga gitu. Iya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi itu gitu? Itu semua kayak karena kan posisinya Ibu tahu ya ini WNI juga, tapi sebisa mungkin kita usahakan dia juga bisa kembali ke ke rumahnya gitu. Kita Polri punya MOU dengan Filipina National Police, sehingga itu memudahkan kita untuk membuka jalur koordinasi dengan mereka. Seandainya ada warga negara kita yang mengalami kasus, pasti dari pihak kepolisian setempat itu akan memberitahukan kepada kami, kepada atas Polri. Kasusnya apa, kejadiannya apa. Kalau ternyata dia pelaku, maka tugas saya biasanya melakukan kunjungan untuk mengetahui juga kenapa sampai itu terjadi. Kemudian kita menawarkan kepada mereka untuk menghubungi pihak keluarga. Kemudian ya seandainya dia menjadi korban, kita juga harus memilah dulu ini korban apa. Kalau di Filipina itu banyaknya korban pelaku scam online, mungkin korban kekerasan ada juga. Tapi kan jumlahnya hanya sedikit. Tapi saya pernah melakukan raid bersama dengan kepolisian setempat dan otoritas pemerintah Filipina untuk melakukan penggerebekan terhadap salah satu tempat di Sun Valley. Itu kurang lebih di dalam tempat itu sebanyak 1.400 lebih. Dalam satu tempat aja? Ya, dalam satu tempat itu kurang lebih sekitar 1.400 lebih. Warga negara Indonesia nya 246. Itu 246. Itu di tahun 2023. Wow. Bulan Mei 2023, dan semuanya dinyatakan korban TPPO dan dikembalikan direpatriasi ke Indonesia dengan biaya pemerintah Filipina. Kemudian juga prosesnya lama. Artinya selama mereka di sana, kan mereka sudah tidak bekerja, perusahaannya sudah digerebek, otomatis sudah lepas. Maka pemerintah Filipina yang ngopeni, itu menyediakan fasilitasnya, kemudian juga kebutuhan sehari-hari mereka, makan, minum dan lain-lain tetap dalam penjagaannya mereka. Nah, pada saat itu yang saya lakukan, saya harus memilah mana yang betul-betul menjadi korban, mana yang juga pelaku. Dan itu kita sajikan data itu bekerja sama dengan kepolisian setempat. Dan yang paling penting itu adalah kami melakukan identifikasi. Benar nggak ini warga negara Indonesia? Maka saya akan bekerja sama dengan cybercrime. Kemudian saya akan bekerja sama dengan Divhubinter untuk identifikasi benar atau tidaknya. Kalau sudah ternyata dinyatakan warga negara Indonesia, kita lihat kasusnya ya. Kalau kita perlu bantuan dari Bareskrim, saya akan minta bantuan kepada Bareskrim. Dari Pidum, kalau perlu cyber, saya akan minta bantuan kepada cyber. Itu tergantung kepada kasusnya. Berarti dengan kapasitas Ibu juga untuk korban-korban sendiri, sekiranya mereka mendapatkan kondisi fisik yang kurang baik gitu ya, perlakuan kurang baik dari perusahaan gitu, apakah karena kan setauku Mbak Retno juga ada ini kan belajar social development ya Mbak. Yang kira-kira untuk korban-korban sendiri apakah ada rehabilitasi sebelum pemulangan ke Indonesia, dan kalau begitu kondisi mereka tuh bagaimana setelah menjadi korban TPPO gitu, apakah mereka bisa balik hidup lagi ke society secara orang normal gitu ya? Mungkin itu bukan area penugasan saya. Jadi yang saya lakukan di sana memang saya memastikan bahwa mereka itu terlindungi. Hak-haknya itu dilindungi. Tidak ada korban lanjutan. Maksudnya korban lanjutan dia sudah menjadi korban, kemudian dia mungkin perlakuannya tidak baik dari kepolisian setempat, tidak mendapatkan keadilan. Itu yang menjadi concern saya. Nah, setelah itu saya tetap harus memaintain itu, bekerja sama dengan otoritas setempat.
Yang tadi Mbak sebutkan itu akan saya akan mentransfer informasi ini kepada institusi saya. Kemudian nanti dari Jakarta, dari Hubinter ataupun dari Bareskrim, mereka yang akan mengkoordinasikan itu dengan otoritas pemerintah Indonesia. Karena kan Polri punya Satgas TPPO. Nah, saya akan menginformasikan itu ke Satgas TPPO. Selebihnya mereka yang akan melakukan rehabilitasi dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya maintain mereka di sana tetap terjaga, mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak sebagai warga negara Indonesia. Terutama jangan sampai itu tadi terulang. Ya, dan kembali ada lagi tambahan viktimisasi yang kedua kali, jangan sampai ada. Mbak Retno sendiri berarti kan untuk kasus-kasus seperti scamming online sekarang yang lagi marak, judi online gitu kan, mereka memang ada markas-markasnya. Berarti Mbak Retno saat ingin membongkar suatu kasus ada di lapangan tersebut juga, Mbak? Posisinya? Ada. Nah, itu Mbak Retno bagaimana menghadapinya? Karena kan biasanya ya yang disebut kan, kita tahu juga kalau misalnya atas kepolisian itu tidak banyak yang perempuan gitu. Jadi Mbak Retno adalah salah satu tokoh yang bisa di look up lah gitu. Nah, tantangannya apa, Mbak? Terus kayak untuk menghadapinya seperti apa gitu? Sebetulnya tantangan yang saya hadapi, karena kita ditugaskan tidak banyak ya. Tidak banyak itu, saya hanya dibantu dengan staf. Maka kita membuat prioritas-prioritas pekerjaan mana yang harus dikerjakan. Saya berbagi tugas. Saya juga mendapatkan bantuan dari fungsi konsuler KBRI Manila. Tentu saya juga mendapatkan bantuan dari rekan-rekan kerja saya yang lain di KBRI. Tentu apa yang saya kerjakan saya selalu melaporkan kepada pimpinan saya ya, kepada Dubes KBRI Manila. Selain itu, kalau kita bicara gender ya, kalau kita bicara banyak kan kita sudah siap. Ya, kan memang kita sudah siap. Udah pelatihan juga ya dari kan kita awal sudah ya. dilatih. Bagaimana kita melakukan pendampingan, kita dilakukan penyelidikan awal, kita juga sudah dilatih bagaimana komunikasi efektif, kita juga sudah dilatih. Bahkan kita latihan nyetir pun kita sudah dilatih. Bagaimana untuk cara escape. Jadi self defense gitu berarti sudah cukup semuanya. Semua yang kadang-kadang jadi kendala itu adalah kendala psikologis. Kenapa? Karena yang tadi Mbak sebutkan dalam kasus judi online kan kita berhadapan dengan mafia, mungkin ya. Kita berhadapan juga dengan orang-orang yang terganggu kehidupannya. Takut. Jangan dibilang nggak takut. Takut tetap, tapi memang tetap takut, tapi kan kita memproteksi diri sendiri dengan mungkin saya pergi ada masa itu. Saya kalau misalnya pergi ke restoran pergi ke restoran. Kalau cemas berlebihan sih tidak. Kalau pergi ke restoran, saya nggak mau nih duduk dekat kaca. Kenapa tuh takut? Takut tiba-tiba ada yang ngelempar gitu. Itu hanya memproteksi diri sendiri, tapi kan semua itu berlalu ya seiring dengan ternyata tidak, toh kita melaksanakan tugas dengan SOP yang sudah dijalankan. Jadi alhamdulillah semoga tetap aman dan semoga tetap baik-baik saja. Dan yang paling penting saya sih inginnya ya mereka-mereka yang ternyata bekerja dijanjikan sebagai customer service atau apa, karena saya sering banyak menangani kasus scam online dan judi online itu, jangan mudah tertipu ya. Memang bahasanya manis sekali, tapi tidak seperti itu kenyataannya. Faktanya mereka tidak bisa pulang dengan cepat karena prosedur yang harus dilalui. Mereka harus melalui, kalau contoh kita mau merepatriasi bukan hasil sebetulnya, bagi warga negara Indonesia yang terjaring oleh pemerintah Filipina dalam operasi mungkin ya sebagai pelaku scam online atau mungkin pelaku judi online, operator judi online, maka prosesnya itu adalah mereka harus melalui proses mendapatkan clearance dari NBI bahwa mereka tidak terlibat kasus-kasus yang ada di Filipina. Artinya local case. Boleh di-clarify? National Bureau Investigasi lah. Filipina itu harus mengeluarkan clearance yang menyatakan bahwa dia tidak terlibat perkara jadi dia pidana. Korban emang. Tidak terlibat perkara pidana lokal. Kan kalau mereka lebih dari 1 tahun siapa tahu terlibat. Nah, itu akan keluar clearance. Setelah keluar clearance, kita harus mendapatkan izin untuk melakukan deportasi atau repatriasi dari
Biro Imigrasinya Filipina, dan itu perlu waktu. Tentunya ya karena proses penelitian, pendalaman itu perlu waktu. Bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 3 bulan, mungkin bisa 1 tahun. Itu tergantung kepada kasus yang sedang dihadapi. Baik Mbak Retno, kita kan tahu di kasus-kasus seperti yang Mbak Retno tangani itu pasti ada dampak psikologisnya juga, ataupun ada perasaan-perasaan seperti rasa takut ataupun rasa emosional yang mungkin menyentuh Mbak Retno gitu. Apakah Mbak Retno memiliki cerita gitu terkait hal-hal yang kiranya bisa kita dengar juga? Semua yang saya kerjakan ada cerita kesalnya, senangnya, menakutkannya. Ada, semuanya ada. Kayak yang pernah saya alami waktu penggerebekan di Sun Valley. Pada saat itu, anggota kepolisian itu kurang lebih sekian mungkin 300 orang. Kita semua berlarian itu menuju lokasi penggerebekan itu. Itu deg-degannya luar biasa nih. Takutnya ya juga kan. Saya kan bukan polisi Filipina. Saya ini polisi Indonesia. Jadi saya selalu ada yang mendampingi saya, bersama-sama dengan ada dari waktu itu dari cybercrime ya. Itu selalu bersama-sama dengan saya. Dia selalu mengawasi, jangan sampai ya mungkin ada apa-apa gitu ya. Itu selalu berdampingan. Terus kan kita tahu yang namanya proses itu kan selalu dilakukan dengan waktu yang tidak tentu. Yang tadi saya bilang bahwa proses di Filipina itu sistem hukumnya berbeda dengan di Indonesia. Jadi sebelum kita mendapatkan surat penggeledahan dan surat lain-lain itu, saya harus berhadapan dengan judge untuk memberikan keyakinan bahwa ini loh ada warga negara Indonesia di dalam yang sedang sakit dan perlu pertolongan. Makanya kenapa kita hadir di sini, ikut bersama-sama dengan mereka. Itu saya tunggu dari jam 9, selesai jam 7 malam. Barulah kita ke lokasi penggerebekan. Itu perlu waktu lagi sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Kemudian berlangsung sampai pagi. Bayangkan dari itu sampai pagi lagi, entah tidurnya mungkin sambil itu takut ya, takut. Ada masa habis kita melakukan itu takut keluar, ada juga akan ada teror atau takut sama juga takut kan. Kita tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kita tidak tahu berhadapan dengan siapa. Termasuk saya di dalam bermedia sosial, saya juga tidak pernah mengekspos apapun kehidupan pribadi. Saya tidak coba ekspos. Semuanya isinya adalah pekerjaan. Ini pekerjaan narsis sedikit mungkin gitu. Pekerjaan. Jadi ketakutan itu ada. Tapi kan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya percaya dengan lingkungan yang saya hadapi, karena kalau kita mau turun pun pasti kita akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, tingkat keamanannya, beresikonya, keberhasilannya itu kita arrange dulu, kita prediksikan. Kalau kira-kira aman, ikut. Kalau tidak aman, tidak usah. Selain itu, untuk Mbak Retno sendiri, apakah ada kasus yang bikin Ibu tersentuh gitu, Bu? Seperti terpikir ternyata hak asasi manusia juga beberapa orang masih tidak mendapatkannya, Bu, saat menangani kasus-kasus secara langsung. Ya, kan begini, para pelaku atau korban itu kan bukan hanya laki-laki ya, para wanita. Kadang-kadang mereka juga karena situasinya gerudukan, mendadak, banyak yang nangis. Kemudian juga mereka harus ditempatkan dulu di satu tempat yang tidak cukup air, listrik dipadamkan. Kemudian mereka, saya pernah mengalami di Las Piñas, dari fasilitas itu listriknya dimatikan, sehingga mereka tidak bisa tinggal di dalam kamar itu. Mereka tinggal di luar. Listrik dimatikan, air dimatikan, sampah berserakan, bisa dibayangkan. Sedih rasanya. Gitu, sedih rasanya. Jadi pada saat itu gimana caranya supaya secepat mungkin mereka bisa pulang. Gitu, bisa pulang ke Indonesia ke Indonesia. Itu aja targetnya.
apapun, siapapun, bagaimanapun situasinya, kita dari KBRI selalu berupaya bagaimana cepat-cepat memulangkan warga negara Indonesia itu ke Indonesia. Bayangkan kalau kurang makan, kan sedih juga ya. Sedih juga, banyak yang bilang, Ibu, saya pernah juga ngalami yang di kasus di Cebu. Dia saya selalu WA-WAan sama dia. Bu, anak saya lagi sakit. Gimana Bu? Minta tolong. Ya udah hubungin dulu, bilang sabar. Saya cuma bilang seperti itu karena kan kita harus melalui proses-proses prosedur yang dilalui itu. Sedih juga ya, surangnya Tuhan, iyalah gimana sih kita rasanya sama anak. Terus anak tiba-tiba sakit Bu, anak saya belum perlu biaya sekolah. Ya menghadapi situasi itu saya juga hanya diam saja, maksudnya termenung. Apa yang bisa kita lakukan? Karena tidak banyak kan, karena proses itu memang harus kita lalui. Saya hanya bisa menguatkan hati mereka sesama perempuan. Silakan bersabar, berikan kekuatan, banyak berdoa, ya sesuai jalankan ibadah agamanya masing-masing. Yang Islam ya silakan sholat, yang Nasrani ya silakan berdoa, atau yang Hindu silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu yang bisa saya lakukan pada saat itu. Paralel ya, Ibu juga tetap membantu agar prosesnya tetap bisa berjalan ya. Pasti salah satu tugas kita di KBRI, dari kekonsuleran, dari atas Polri, itu dari fungsi-fungsi yang lain, itu tetap bertugas, memang kita punya kewajiban melakukan itu. Kalau untuk tipe orang-orang yang terlena ini ya Bu, bisa sebut ya, tertipu kasus-kasus ini, apakah mereka memang kan dibilang orang-orang biasanya mempertaruhkan nyawanya demi bisa menaikkan taraf ekonomi gitu. Apakah mereka memang kehidupan di Indonesianya kurang beruntung, terus makanya polanya seperti itu, atau biasanya menurut asesmen Ibu korban-korban yang bisa menjadi pekerja ilegal ini apa Bu? Oh, mungkin hanya tipikal yang saya bisa ini. Kalau kenapa mereka ke sana, kalau karena pengaruh ekonomi, mungkin di sini yang bisa jawab ya. Yang jelas bahwa mereka yang bekerja di sana tentu tidak punya pekerjaan di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka tergiur dengan gaji yang besar yang tidak bisa didapatkan di sini. Itu hasil asesmen saya. Kemudian banyak tipikal-tipikal itu yang menjadi penerjemah bahasa. Ya banyak ya, mungkin bahasa asing. Penerjemah bahasa asing, karena kan ada satu level di mana antara pekerja dengan bos ataupun dengan big boss itu bahasanya tidak sinkron. Karena bukan hanya warga negara Indonesia, dari warga negara ASEAN lain ada, dari Eropa juga ada, dari mana itu banyaknya pekerja kita adalah sebagai penerjemah bahasa juga, selain operator. Nah, pola-pola yang harus kita waspadai nih Bu, mungkin apa? Karena kan ini kita bahas soal kriminalitas ya, gitu. Jadi kita bisa lebih waspada. Jadi kita kan bicara scam nih jadinya ya. Sangat mudah menandai apakah itu scam atau bukan. Mungkin kita main Instagram ya. Kita main Instagram, kita main Facebook. Atau zaman sekarang kan banyak dating apps gitu ya. Dating app. Memang dari situ startnya. Oh, dari psikologis dulu gitu, dari romantis. Ya, berdasarkan hasil pendalaman saya terhadap para pelaku dan korban itu, mereka memang ada yang menggunakan dating apps, ada yang menggunakan Instagram dengan di hashtag. Larinya kemana? Mungkin misalnya menyasar satu tempat tertentu, kota tertentu. Maka itu kan akan pop up tuh dalam Instagram wilayahnya. Nanti para pelaku-pelaku itu tinggal profiling aja. Oh, jadi targetingnya dari situ ya? Ya, profiling aja. Ini kita bicara yang melalui platform itu. Targeting aja. Kemudian dia DM kita, kok pemandangannya bagus. Terus biasanya penampilannya menarik ya, paras wajahnya. Loh, bisa aja. Saya perempuan, saya bisa pura-pura jadi laki-laki di dalam itu, di dalam kita saat kita DM itu dengan profil cantik atau dengan profil ganteng. Biasanya pakaiannya pakaian necis, terus stil bermain olahraga yang mahal. Nah, kemudian juga mungkin dengan berpakaian yang necis, atau mungkin bawa anak satu. Di situ tulisannya bersama dengan anak
gadis kesayangan gitu, selalu seperti itu. Jadi dia yang ditampilkan adalah menarik simpati orang lain untuk bisa berkomunikasi. Seperti Berarti itu dibangun polanya. juga ya karakternya ya dari markas-markas tersebut. Ya, dibangun karena mereka mendapat pelatihan. Oh, ini ada pelatihannya juga. Ya, waktu itu hasil pendalaman saya di satu tempat, mereka dilatih. Begitu datang, setelah mereka diambil, kemudian dilatih. Ada manual book pelatihannya itu ada. Cara mendekati seseorang Ya, gitu ya. cara mendekati, attachment-nya. Kemudian bahkan mereka menyiapkan satu tempat seperti studio untuk video call. Oh, jadi agar bisa memastikan Iya. kalau misalnya orang itu sama Benar gitu. apa enggak gitu. Loh, ada model. Oh, jadi yang di profilnya beda nih sama yang nanti SMS gitu. Beda. Ada modelnya. Ada modelnya. Nah, model itu nanti dia video call. Saya lagi di mana nih? Ruang kerja. Lagi di mana lagi tempat tidur gitu. Itu pakai model. Oh, makanya malah makin modern ya dengan teknologi. Orang-orang mikirnya kan kayak, oh udah sama-sama tahu lah gitu, Ya, mana sama-sama yang harus tahu. dicek. Tapi ya, kita makin develop juga untuk modus-modus Ya. seperti ini. Saya mungkin sekarang kan banyak juga modus-modus yang sedang berkembang. Saya pikir juga kita memanfaatkan teknologi dengan bijak ya. Ya. Dengan bijak. Cuman yang saya alami selama saya bekerja di sana, tentu saya menginginkan mereka-mereka itu jangan terjebak. Melakukan penelitian dulu. Kan sekarang sangat mudah mencari identitas orang betul atau tidak, apakah akun itu fake atau tidak, kan sangat mudah. Jadi waspada gitu, lebih waspada. Mbak Retno sendiri perjalanan nih ya menjadi atase ini sekarang kan berarti di Filipina itu udah di tahun ketiga ya. Tahun ketiga mau selesai. Iya, nggak kerasa. Prosesnya menuju menjadi seorang atase Polri itu gimana Mbak selama ini? Terus apa sih yang dirasakan? Mungkin ada tantangan-tantangan ataupun mungkin malah merasa terbantu dengan pendampingan dari Polri gitu. Kalau saya menjadi atase Polri, tentu kita kan melalui seleksi. Ya. Ya, kita melalui seleksi. Kebetulan saya lulus. Nah, dari seleksi itu, waktu itu ada sekitar 6 tempat yang yang ditawarkan di open bidding. Dan ternyata kemudian mungkin lulus seleksi, pimpinan juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas di Filipina. Saya kira tantangan dalam semua pekerjaan sama. Yang tadi saya bilang tadi sudah pelatihan, kan kita sudah pelatihan. Sudah disiapkan. Ya, digunakanlah pelatihan itu dengan semaksimal mungkin. Karena kan sebelum saya di sini pun experience, pengalaman-pengalaman kita tuh sudah bisa kita manfaatkan. Ya. Kan kalau Poluan kan tidak pernah diberikan batasan untuk mendapatkan jabatan. Ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi Kapolsek, ada yang Kasat, jadi direktur. Itu sudah sangat terbuka. Yang penting kan kualifikasinya memenuhi atau tidak. Itu sudah dipikirkan. Oh, jadi memang sudah ada proses seleksi juga Ya, ya? proses seleksi. Kalau untuk Polri sendiri, Bu, itu kan biasanya kalau institusi besar ataupun suatu organisasi gitu ya, kan biasanya ada kebijakan yang dipikirkan, misalnya seperti target untuk minimal representasi perempuan itu berapa persen gitu, Bu. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, di Polri itu ada seperti itu nggak ya, Bu? Ada juga sama. ada. Kan itu kebijakan nasional. Oh, Saya kira iya. ada. Ya. Itu 30% ya kebijakannya ya. Oh, 30%? Ya, 30% bukan? Tadi sih saya cek, ya sepertinya 30% dari... Mungkin kita tanya ibu. Tapi kan mungkin Mbak Retno juga bukan dari Poluan ya, tapi bisa menjadi salah satu sosok inspiratif gitu, agar lebih banyak perempuan yang juga masuk ke dalam field ini. Ya, semoga saya sih berharap ya. Kita sekarang atase Polri memang baru saya satu, tapi ada senior saya terdahulu Berarti juga. kalau perempuan atase Polri sekarang... Ya, yang sekarang yang menjadi atase Polri saya satu. Ya. Tapi ada senior kami dulu juga pernah menjadi atase Polri dan sekarang sedang berdinas ada 3 poluan yang menjadi staf teknis Davao yang kedudukannya staf teknis yang kedudukannya berada di konsulat-konsulat seperti di Hong Kong, di Johor, di Tawau. Itu juga para poluan. Itu kebetulan semuanya juga tangguh-tangguh gitu. Mereka tangguh-tangguh gitu yang di Hong Kong, yang di Johor, yang di Taiwan dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Itu ada yang kalau Tawau mungkin nanti bisa di browsing sendiri bagaimana karakternya.
menurut Mbak tapi ketertarikan untuk apa ya sama cewek ataupun perempuan gitu untuk daftar menjadi aparat penegakan hukum itu apakah masih tinggi di Indonesia atau kayaknya ada tren yang menurun gitu? Buktinya setiap pendaftaran selalu bertambah ya jumlahnya. Oh, jadi malahan makin banyak ya bertambah jumlahnya. Jadi kan kalau kita mungkin kebetulan saya dulu pernah berdinas di fungsi SDM di rekrutmen juga namanya Dalpers di Biro SDM. Kita sudah punya sistem yang dibangun untuk melakukan rekrutmen baik itu Polri maupun Polwan dengan item-item tes yang sudah ditentukan dan terstandarisasi sehingga kebutuhan atau kualifikasi orang yang dibutuhkan untuk anggota Polri sudah sesuai dengan kualifikasi yang kita distandarisasi itu. Peminatnya banyak gitu ya, peminatnya banyak. Buktinya dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Berarti sebenarnya banyak perempuan tangguh ya di Indonesia banyak. Ya bukan hanya Polri, saya yakin. Saya baca juga ya. Saya sangat kagum dengan wali kota perempuan, kemudian juga anggota DPR perempuan. Itu banyak sekali yang mungkin belum tereksplor, bahkan mungkin perannya lebih luar biasa dibandingkan dengan yang hanya sekelumit pekerjaan saya di Filipina gitu. Banyak sekali. Saya sangat senang ya kalau ternyata berkenalan dengan perempuan-perempuan yang seperti itu. Inspirasi juga buat saya. Kadang-kadang bagaimana mereka kreatif breakthrough, kemudian terobosan kreatif yang luar biasa juga. Insinyur, semua bidang banyak sekali perempuan. Gitu. Hanya kebetulan sebagai adpol yang melakukan tugas-tugas itu banyak sekali. Ya makanya makin banyak yang harus tahu cerita Mbak juga. Karena kan ya behind the scenes nggak banyak dibahas juga ya Mbak. Maksudnya prosesnya seperti apa dan ternyata banyak perempuan yang mewakili negara kami dan senang mengetahui kalau misalnya makin maju juga gitu. Ya banyak diplomat perempuan juga yang bagus-bagus, yang handal-handal. Kemudian juga banyak sekali, banyak. Makasih banyak Mbak Retno yang udah hadir di podcast Vanita Naraya. Sampai jumpa di episode lainnya. Dan mungkin jangan lupa untuk di-follow, like, dan subscribe channel YouTube-nya. Thank you. Terima kasih.